Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kita lanjutkan diskusi kita tentang mata kuliah matematika ekonomi. Pada sesi sebelumnya kita sudah berdiskusi ya dari mulai pengertian matematika, kemudian apa itu matematika ekonomi, ya, fungsi dari matematika ekonomi, kemudian juga apa kelebihan dan kekurangan ya dalam menganalisis masalah ekonomi ketika kita menggunakan matematika ekonomi. Dan terakhir sudah kita diskusikan juga tentang pembagian jenis bilangan ya, yang ini ya. Nah, yang ini. Baik, pada sesi ini kita lanjutkan, yaitu kepada hubungan perbandingan antar bilangan ya. Jadi kalau ada beberapa bilangan, maka di antara bilangan-bilangan itu biasanya mempunyai hubungan-hubungan dengan pola-pola atau aturan-aturan tertentu yang bisa kita pelajari. Hubungan-hubungan tersebut antara bilangan-bilangan tadi itu kebenarannya sudah terbuktikan ya. Jadi sebetulnya dengan Anda memahami atau katakanlah menghafal saja dari sifat-sifat hubungan tersebut, maka sebetulnya akan bisa memahaminya ya tanpa harus membuktikan. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu tanda ketidaksamaan ya. Tanda ketidaksamaan ini pasti Anda sudah pernah mempelajari ya, baik mungkin dari sejak SMP ya, bahkan mungkin juga SD ya. Nah, di awal perkuliahan juga sudah sampaikan bahwa mata kuliah kita matematika ekonomi juga di awal-awal pertemuan, di awal-awal sesi ini kita akan mencoba mereview ya beberapa pemahaman dasar dalam matematika begitu. Harapannya dari review ini kemudian Anda bisa mempelajari ulang beberapa hal-hal dasar dalam matematika yang sebetulnya harus dikuasai ya, sehingga nanti ketika masuk ke materi matematika ekonomi tidak lagi mengalami kesulitan begitu ya. Paling tidak Anda akan bisa mempraktekkan ya ketika ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan secara matematik, walaupun itu matematika dasar seperti itu. Nah, ketidaksamaan ya, Anda sudah mengetahui ada yang disebut atau ada dengan simbol seperti ini ya. Nah, ini lebih kecil ya kan? Ini adalah lebih besar, kemudian lebih kecil sama dengan, ada juga yang lebih besar sama dengan. Begitu ya. Pasti sudah. Nah, ini lebih besar sama dengan. Ini lebih besar sama dengan. Nah, ketika Anda memahami tanda-tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan, maka ada sifat-sifat perbandingan yang mempunyai pola-pola tertentu yang bisa kita katakanlah hafal gitu ya, atau kita pahami. Contoh sifat perbandingan yang pertama ya, ini lihat ya, jika A lebih kecil daripada B, maka negatif A itu akan lebih besar daripada B, daripada negatif B. Ini lihat ya hubungannya. Jadi apabila A ini menjadi angka negatif, B menjadi angka negatif, maka ini jadi berubah.
asalnya lebih kecil, di sini lebih besar. Ya. Misalnya kalau harus membuktikan, beginilah misalnya contohnya ya. Misalnya 20 itu kan lebih kecil dari 30 gitu ya. 20 lebih kecil dari 30. Begitu. Maka kalau menjadi negatif, di sini negatif 20, di sini negatif 30. Maka akan berubah. Ini akan menjadi lebih besar, gitu kan ya? Akan jadi lebih besar. Nah, akan begini. Nah, jadi kalau negatif, maka akan berubah seperti itu. Saya ulangi ya. Asalnya positif 20 lebih kecil dari positif 30. Maka ketika 20 menjadi negatif, 30 menjadi negatif, lihat tanda ketidaksamaannya berubah. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Itu sifat yang pertama. Sekarang yang kedua. Jika A lebih kecil daripada B dan X lebih besar daripada 0, maka jika X dikalikan A, itu akan lebih kecil daripada X dikalikan B. Gitu ya. Ini apabila X-nya lebih besar daripada 0. Jadi bukan negatif. Jadi tidak berubah ya. Ini tidak berubah. Contohnya seperti ini misalnya. Misalnya ini ada katakanlah yang tadi ya. Misalnya 20, di sini 30. 30 ya. 20 kan lebih kecil daripada 30. Nah, kalau kemudian 20 ini misalnya dikalikan 2, 30 juga dikalikan 2, maka ini tidak akan berubah. 20 dikali 2 berapa? 40 kan? Maka menjadi 40. Begitu. Ini kali 2 berapa? 60. Simbolnya berubah enggak? Enggak. Tetap 40. Itu lebih kecil dari 60. Kan seperti itu. Ya. Selama X-nya itu positif. Lebih besar daripada 0 ya di sini. Nah, sekarang yang nomor 3. Sekarang apabila pengalinya negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Lihat, yang ini asalnya lebih kecil, sekarang menjadi lebih besar. Ya, contoh nomor 3, misalnya saya tulis di sini. Ya, yang nomor 3, ya yang gampang saja misalnya ini 3, ya. Misalnya ini 3. Ini sempit ya, sebentar. 3 lebih kecil daripada 5. Coba lihat sekarang kalau ini dua-duanya dikalikan 2 misalnya ya. Ini dikalikan 2, dikalikan negatif 2. Dikalikan negatif, kan tadi lebih kecil pada 0 ya. Maka bagaimana hasilnya? 3 dikalikan negatif 2 berapa? Negatif 6. 5 dikalikan negatif 2 berapa? Negatif 10. Coba berubah nggak? Berubah kan? Yang ini menjadi apa? Lebih besar gitu. Ya kan? Jadi lebih besar. Anda lihat, ini lebih besar. Padahal ini tadi apa? Ini kan lebih kecil kan? Sekarang menjadi lebih besar ketika dikalikan dengan angka negatif begitu. Yang nomor 3 ya. Yang nomor 4 sekarang. Jika A lebih kecil daripada B dan C lebih kecil daripada D, maka jika dijumlahkan yang kecil dengan yang kecil, yang besar dengan yang besar, ini tidak akan merubah ketidaksamaan. Gitu kan? Ini akan tetap lebih kecil. Baik, contoh nomor 4 saya tulis di atas di sini. Ya. Misalnya seperti apa? Misalnya nih 2 lebih kecil daripada 3. Ya. 2 lebih kecil daripada 3. Sini. 2 lebih kecil daripada 3. Kemudian ada lagi misalnya 3 lebih kecil daripada 5.
Nah, sekarang kalau 2 ditambah 3 berapa? 5. 3 tambah 5 berapa? 8. 5 tetap lebih kecil daripada 8. Ya, selama yang kecil ditambah yang kecil, yang besar ditambah yang besar, maka ketidaksamaannya tidak berubah, tetap ini akan lebih apa? Lebih kecil, seperti itu. Ya. Oke, itu sifat perbandingan. Sudah ada 4 ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi sifat perbandingan untuk ketidaksamaan, sekarang bagaimana operasi bilangan? Ya, bagaimana operasi dua bilangan atau lebih? Ada beberapa kaidah yang bisa kita pelajari dan bisa kita ingat, dan kaidah ini sudah pasti benar, sudah terbukti. Ya, sebetulnya tanpa dibuktikan pun ini sudah benar begitu ya. Oke, misalnya ada disebut dengan kaidah komutatif. Ini kaidah komutatif ini hanya berlaku untuk tambah dan untuk kali ya. Jadi berlakunya untuk tambah dan kali. Apa kaidah komutatif? Misalnya jika ada 2 bilangan ditambahkan begitu, A ditambah B ini akan sama saja B ditambah A. Jadi dibolak-balik, kalau tambah itu hasilnya pasti sama. Gitu ya. Gimana maksudnya? Nah, ini misalnya contoh yang ini. 2 ditambah 7 gitu. Ini tambah ya. Sama dengan dibalikan sama saja. 7 ditambah 2. Gitu. Ini untuk tambah ya. Tapi ingat, ini tambah, tidak berlaku untuk pengurangan ya, tidak berlaku untuk pengurangan. Jadi berlaku untuk tambah dan kali. Kalau kali bagaimana? Sama ya, 2 kali 8 ini sama aja dengan 8 kali 2. Ini 16, ini 16. Jadi perkalian itu dibolak-balik sama saja. Itu disebut dengan komutatif. Hanya nambah dan kali. Sekarang asosiatif. Asosiatif itu 2 bilangan atau lebih ya, biasanya lebih dari 2 bilangan ini apa ditambahkan atau dikalikan juga sama itu ya, mau yang mana saja ditambahkan hasilnya akan tetap sama. Sekali lagi, asosiatif juga sama, hanya untuk tambah dan untuk kali gitu ya. Kita lihat ini A ditambah B ditambah C akan sama saja dengan A ditambah, biasanya kan Anda kalau ada kurung begini, maka yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, maka kalau dalam penambahan, mau yang manapun dikerjakan, hasilnya akan sama saja begitu ya. Misalnya, 2 ditambah 3 ditambah 8, misalnya ya. Ini akan sama saja dengan 2 ditambah dalam kurung 3, misalnya. Ditambah 8. Jadi sama saja. Ya, ini 3 8. Lihat. Ini dijumlahkan berapa? 5. 5 tambah 8 13. Ini 3 ditambah 8 berapa? 11 tambah 2 berapa? 13. Jadi sama saja. Mau yang mana dulu ditambahkan, selama itu penambahan pasti hasilnya akan apa? Akan sama. Seperti itu, ya. Demikian juga perkalian. Perkalian itu yang mana dulu dikalikan ya, itu akan sama saja ya. Contoh misalnya ini ada 2 kali 6 misalnya ya, kali 3 gitu. 2 kali 6 berapa? 12 kali 3 berapa? 36. Misalnya Anda ubah misalnya menjadi 2 dulu dikalikan ya, 2 dulu dikalikan 6 baru dikali 6-nya dikalikan 3. Ini akan sama saja. Ini 2 kali 6 berapa? 12 kali 3 berapa tadi? 36. Sekarang 6 kali 3 berapa? 18 kali 2 juga sama berapa? 36. Jadi sama. Itu asosiatif. Ya. Kaidah pembatalan. Ini sudah 2 kaidah, sekarang kaidah yang ketiga. Kaidah pembatalan itu juga berlaku dalam tambah dan dalam kali.
Ini lihat nih. A ditambah C akan sama saja dengan B ditambah C. Maka A akan sama dengan B. Jadi kalau dalam penambahan dua bilangan itu ada dua bilangan yang sama, maka hasilnya dua bilangan itu akan sama juga gitu. Misalnya gini ya. Misalnya 8 ditambah 2 ya, sama dengan misalnya di sini 2 ditambah berapa? 2 tambah berapa? Pasti ditambah lagi berapa? 8 ya. Kan gitu kan. Ini ada yang sama. Maka yang ini akan apa? Sama. Seperti itu. Demikian juga perkalian. Ya, perkalian yang ini ya. Misalnya 3 kali 2. Di sini ada 2. Kali berapa supaya hasilnya sama? Pasti kali berapa lagi? 3. Karena 2 ini sama, maka bilangan ini akan sama. Berlaku untuk apa? Tambah dan kali. Seperti itu. Ya. Oke, lanjutkan. Ada lagi kaidah distributif. Nah, kaidah distributif itu penggabungan antara tambah dan kali. Juga antara kali dan pengurangan. Nah, di sini agak ada ini ya. Agak kurang. Ini sebetulnya bisa penambahan dan pengurangan begitu. Ini kurang nih tulisannya. Ini juga bisa tambah, bisa kurang seperti itu. Nah, gitu ya. Ini A dikali A dalam kurung B ditambah C hasilnya akan sama saja dengan 1 per 1 dikalikan AB ditambah AC. A dikali B tambah A kali C. Ya, untuk lebih jelasnya contoh lah. Misalnya 7 di sini berapa? 2 di sini 1 misalnya. Nah, gitu kan ya. Ini hasilnya akan sama saja dengan 7 dikalikan 2 ditambah 7 dikalikan 1. Ya kan? Percaya nggak coba? Sekarang 2 tambah 1 berapa? 3. 3 kali 7 berapa? 21. Gitu kan? Sekarang 7 kali 2 berapa? 14 ditambah 7. Berapa ini? 21. Jadi hasilnya akan apa? Sama. Begitu ya. Pengurangan juga sama. Ya. Nanti Anda coba. Kalau ininya bukan tambah tapi kurang bagaimana? Sama nggak? Nah, tugas ya. Begitu. Kemudian berikutnya, di dalam penambahan dan perkalian ada yang disebut dengan unsur penyama. Kalau dalam penambahan, unsur penyama itu adalah 0. Apa maksudnya? Bilangan apapun ditambah atau dikurangi 0, maka bilangan itu sendiri. Kalau dalam penambahan dan pengurangan ya. Nah, sementara dalam perkalian unsur penyama itu A ya. Kenapa? Bukan A apa nih? 1 gitu ya. Kenapa? Karena setiap bilangan dikalikan 1 atau dibagi 1 ya bilangan itu sendiri. Ya. Oke, contoh saja lah. 7 tambah 0 ya 7 itu. 0 itu unsur penyama ya. Juga 7 dikurangi 0 ya 7 juga. Maka 0 disebut unsur penyama. Kalau dalam perkalian unsur penyama itu 1 ya. 8 kali 1 ya kan? 8. Kemudian 8 dibagi 1 juga 8. Jadi unsur penyama dalam perkalian itu angka atau bilangan 1. Sekarang kebalikan. Jadi yang disebut dengan kebalikan. Kebalikan itu ya, untuk penambahan itu berarti kebalikannya adalah negatif bilangan itu. Sementara kebalikan untuk perkalian adalah 1 per bilangan itu. Ya. Dalam kebalikan penambahan, jika ditambah dengan bilangan negatif, bilangan tersebut hasilnya akan 0. Ya. Contoh saja misalnya. 7 ditambah negatif 7. Ini pasti 0. Jadi sebetulnya kalau sudah paham tanpa dihitung juga udah pasti 0. 8 ditambah negatif 8 pasti 0.
2000 ditambah negatif 2000 pasti 0. Nggak usah dihitung lagi, itu lama kan kalau dihitung. Nah, sekarang yang ini. Ya, misalnya 8 dikalikan 1/8, ini pasti 1. Karena kebalikan dari 8 dalam perkalian itu 1/8, hasilnya pasti 1. Tapi kalau dalam penambahan itu hasilnya adalah 0, seperti itu. Ya, oke, itulah beberapa kaidah di dalam bilangan, ya, dalam sebuah bilangan.